warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik bersama saya Nevilia Septiva dari SMP Negeri 3 Simpang Tritip. Dan saya Ibu Khadijah dari SDN 5 Jebus. Dan saya Yulianti Hasanah dari SD Negeri 1 Simpang Tritip. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yulianti. Waalaikumsalam Ibu Nevi. Nah, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, nah oh iya Ibu hari ini mau melakukan coaching dengan Ibu Khadijah ya Bu ya? Iya benar Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Khadijah, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu. Ya, Ada Bu. sedikit yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Baik, silakan Bu. Oke, nanti Ibu akan berperan sebagai coach dan Ibu Khadijah sebagai coachee. Di sini saya akan mengamati Ibu. Saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Nanti akan saya amati apakah langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan penuh misalnya ya Bu ya. Kemudian kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachee itu juga diperhatikan. Saya akan mendengarkan Ibu nanti sekaligus mengamati respon dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, jangan sampai lupa Ibu Yuli harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum nanti dilaksanakan proses observasi, ini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Yuli. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Baik Bu, nah kompetensi yang akan saya kembangkan itu kehadiran penuh Bu, selain itu juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya, jadi di antara ketiga kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Nah, lalu yang ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan? Indikator dan tujuan yang saya inginkan yaitu Bu adalah saya ingin melihat apakah coachee sudah bisa atau belum mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga akan melihat apakah coachee itu sudah mempunyai rencana aksi untuk selanjutnya. Ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Dan nanti lakukan coaching dengan sebaik mungkin. Dan nanti setelah proses coaching, setelah kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Yuli ya. Iya Bu. Nanti kita ngobrol. Nah, sekarang Ibu boleh memulai coaching dengan Ibu Khadijah. Ya, terima kasih Ibu Nevi atas arahannya. Sama-sama Bu. Antara ketiga kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Nah, lalu yang ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan? Indikator dan tujuan yang saya inginkan yaitu Bu adalah saya ingin melihat apakah coachee sudah bisa atau belum mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga akan melihat apakah coachee itu sudah mempunyai rencana aksi untuk selanjutnya. Ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Dan nanti lakukan coaching dengan sebaik mungkin. Dan nanti setelah proses coaching, setelah kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Yuli ya. Iya Bu. Nanti kita ngobrol. Nah, sekarang Ibu boleh memulai coaching dengan Ibu Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yulianti. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah. Dengar-dengar ada yang ingin ceritakan ya atau Ibu sampaikan begitu? Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang kepada saya. Jadi di sini ada sedikit masalah dengan rekan-rekan di sekolah Bu. Jadi saya perhatikan di sekolah itu rekan-rekan itu belum
pembelajaran kepada murid-murid. Mereka masih menggunakan metode konvensional Bu, dengan cara ceramah dan ceramah lagi itu sudah berlangsung sejak lama Bu. Jadi pembelajaran yang kurang bervariatif itu belum saya temukan Bu di rekan-rekan di sekolah itu Bu. Iya. Oh begitu ya Bu. Jadi kalau saya perhatikan dan saya garis bawahi, rekan-rekan di sekolah ibu ini pembelajarannya masih kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Ya Bu, kurang bervariatif. Jadi baik media maupun modul pembelajaran itu masih menggunakan yang lama Bu, itu saja. Bahkan belum ada perubahan sama sekali Bu. Iya Bu. Nah kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya Bu, sebenarnya dari percakapan kita hari ini saya itu hanya ingin adanya perubahan Bu di rekan-rekan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu. Baik Bu. Jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu ya? Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau yang ingin Ibu dapatkan? Iya, jadi saya itu pengennya di sekolah itu adanya perubahan Ibu dalam menyampaikan metode dan media pelajaran yang lebih bervariatif Bu. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sangat semarak digunakan oleh guru-guru yang ada di sekolah lain Bu. Terus bisa juga menggunakan Canva Bu, itu sudah lebih baik Bu dari yang saya inginkan kepada rekan-rekan di sekolah. Ketimbang mereka harus menggunakan metode ceramah yang dimana mungkin metode itu bisa membuat anak-anak tidak semangat dalam belajar Bu. Mungkin seperti itu Bu. Iya Bu. Nah dari yang Ibu sampaikan tadi, dari pembelajaran yang bervariasi, metode, model pembelajaran, serta media pembelajaran, bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu. Nah dari kondisi tersebut kira-kira di sekolah Ibu ini, kalau idealnya kan 10 ya Bu, kira-kira di sekolah Ibu ini berada di level berapa Bu? Iya Bu, kalau saya perhatikan mungkin baru di level 5 Bu ya, di mana rekan-rekan di sekolah itu masih banyak guru-guru yang senior Bu. Jadi kalau mau ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, sepertinya agak mengalami kesulitan Bu. Iya Bu. Nah saat ini masih di level 5 ya Bu. Nah kondisi sekarang kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Ya mungkin dari level 5 mungkin bisanya ke level 7 Bu ya. Karena memang di sekolah kami itu banyak guru yang senior. Jadi kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi itu mungkin sulit dilakukan. Tapi kalau ke level 7 mungkin insya Allah bisa dilakukan adanya perubahan. Nah dari level 5 ya Bu ke level 7, kira-kira untuk menaikkan level tersebut, usaha apa yang Ibu lakukan untuk mendapatkan perubahan tersebut? Ya gimana Bu ya, kalau ditanyakan usaha itu saya juga agak mengalami kesulitan Bu, bingung apa yang ingin saya lakukan. Namun saya akan mencoba Bu melakukan kegiatan semacam monitoring atau pendampingan individu pada rekan-rekan secara face to face bergantian Bu. Gitu, Bu. Oke, mentoring nanti ya Bu atau pendampingan. Selain itu ada tidak strategi lain yang bisa Ibu terapkan atau teman-teman itu nyaman dengan penyampaiannya Bu? Iya, kalau saya pikir-pikir saya sudah kedepannya ada perencanaan atau strategi itu saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah tentunya Bu ya, dan teman-teman itu untuk melakukan sejenis kegiatan Bu, kegiatan pelatihan atau workshop Bu, mungkin itu Bu yang nanti akan saya terapkan. Ya, jadi Ibu sudah merencanakan mentoring, kemudian pelatihan dan workshop. Nah, dari ketiga yang Ibu rencanakan ini, kira-kira yang lebih mudah atau lebih cepat ke realisasinya yang mana ya Bu? Iya, jadi kalau saya perhatikan dari ketiga rencana saya mungkin ke mentoring Bu ya. Kalau mentoring itu lebih mudah, yang lebih nyaman. Kalau mengadakan kegiatan seperti pelatihan atau workshop itu mungkin banyak sejenis kendala lah Bu, dari waktunya, terus dari keuangannya juga, terus kita harus mendatangkan narasumber yang kompeten seperti itu Bu. Oke Bu, mentoring
mentoring ya Bu. Kira-kira untuk kegiatan mentoring ini Ibu butuh dukungan dari siapa saja Bu? Ya, alhamdulillah di sekolah saya khususnya di SD Negeri Majubus itu ada 2 rekan guru yang mungkin bisa membantu saya mendukung saya dalam kegiatan ini. Itu ada Bapak Diki yang memang sudah ahli dalam IT Bu ya. Kemudian juga ada Bapak Usman yang beliau itu memang dikatakan senior di situ yang memang sudah sering menggunakan pembelajaran yang bervariatif di sekolah. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring ini? Ya, insya Allah Bu, saya akan memulainya mungkin pas ini Bu ya, kita mulai ajaran baru. Jadi mungkin ini waktu yang pas untuk saya melakukan kegiatan tersebut. Oke Bu, bagus sekali Bu rencana yang Ibu sampaikan. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa saja yang Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara saya mengajak teman-teman untuk adanya perubahan di sekolah saya dengan kegiatan mentoring ini. Kemudian saya juga sudah mendapat gambaran bisa dibantu oleh rekan guru yang memang sudah memiliki keahlian dalam bidangnya. Baik Bu, nah alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, kemudian bagaimana menerapkan metode pembelajaran itu agar pembelajaran itu bisa lebih menarik ya Bu. Semoga nanti peserta didik bisa lebih termotivasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, saya tunggu ya Bu, kira-kira 1 bulan lagi kabar dari Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan mentoring. Saya tidak sabar lagi Bu, menunggu cerita-cerita Ibu nanti dari kegiatan yang Ibu lakukan. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Semoga rencana-rencana yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Ibu Yulianti atas waktunya. Semoga apa yang saya harapkan itu bisa terlaksana lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Adija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yulianti. Waalaikumsalam Ibu Nevi. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Khadijah. Iya Bu, benar. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, dalam kegiatan coaching saya tadi, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta Bu. Jadi, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan apa yang dia hadapi. Serta juga dia juga akan berusaha menemukan solusi atau alternatif dari permasalahan coach itu sendiri Bu. Ya, itu sudah baik sekali ya Bu ya. Iya, Bu. Lalu sebagai observer kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi itu juga sudah berjalan baik dan sudah sangat bagus. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan proses coaching Alur Tirta. Ibu Yuli juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Khadijah. Nah, lalu Ibu Khadijah juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Iya Bu. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua Bu. Ya, Bu. Kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan dari hasil coaching tadi yaitu adalah dengan cara lebih memahami lagi Bu, jadi alur Tirta itu, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu ya Bu ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neviria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana nih? Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Dengar
coaching dengan Ibu Yuli. Iya, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, kita ngobrol-ngobrol dulu Bu ya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Tidak apa-apa kan Ibu? Boleh Bu? Iya, jadi nanti Ibu akan berperan sebagai coach, kemudian Ibu Yulianti berperan sebagai coach Bu ya. Iya. Nah, jadi di sini saya akan mengamati Ibu, saya akan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Nanti saya akan mengamati Ibu apakah Ibu sudah melakukan langkah-langkah coaching itu sudah sesuai apa belum dengan alur kita, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum dengan coachingnya. Kemudian saya juga akan mengamati respon dari coach Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Terus jangan lupa juga ya Ibu Nevilia harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke Ibu, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching nanti ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, kompetensi apa saja nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh Bu, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya, jadi ada 3 Bu ya. Nah, ada 3 Bu ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan itu, kira-kira yang spesifiknya nanti yang akan Ibu kembangkan itu yang mana Bu? Yang spesifik itu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Iya. Dan terus ini Bu ya, pertanyaan terakhir Bu ya. Apa indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi indikatornya itu bahwa coach saya nanti itu bisa mencari solusinya Bu, mencari solusi atas permasalahannya dan kedepannya melakukan aksi nyata. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan nanti lakukan coachingnya sebaik-baik mungkin Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Yulianti. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yulianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nevi. Nah, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, dengar-dengar nih ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya nih atau Ibu sampaikan. Kira-kira apa nih Bu? Iya Bu, benar. Memang ada hal yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Tapi kita cuma punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jadi apa nih yang ingin Ibu sampaikan ke saya hari ini? Iya Bu, begini Bu. Nah, terkait rekan-rekan kerja saya di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Bu dalam hal mengajar, memberikan materi. Nah, mereka masih menggunakan metode konvensional Bu. Jadi yang mereka lakukan itu ceramah lagi, begitu Bu. Ya. Padahal kita kan tahu ya Bu, saat ini kan perkembangan teknologi itu semakin canggih. Nah, pembelajaran itu harusnya semakin lebih bisa menarik. Kemudian, tetapi rekan-rekan guru saya ini belum ada perubahan Bu. Nah, mereka hanya mengandalkan metode yang konvensional. Jadi pembelajaran itu kurang bervariatif gitu Bu. Iya, jadi kalau saya perhatikan dan garis bawahi Ibu, jadi rekan-rekan di sekolah Ibu ini pembelajarannya kurang bervariatif ya. Iya Bu, benar. Nah, jadi media dan model pembelajarannya itu nggak ada perubahan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Nah, saya berharap ya Bu dari percakapan kita hari ini, jadi saya ingin adanya perubahan Bu di sekolah saya, khususnya dalam rekan-rekan guru itu dalam penyampaian materi pembelajarannya, begitu. Jadi yang Ibu harapkan ada perubahan ya Bu. Iya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu lihat atau yang ingin Ibu dapatkan? Ya Bu, saya ingin adanya perubahan itu terutama dalam penyampaian metode dan media pembelajarannya Bu yang lebih bervariatif, misalnya ya Bu menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang lagi
sekarang kan banyak digunakan ya Bu. Nah kemudian juga bisa juga menayangkan slide presentasi melalui Canva, ataupun juga kalau tidak Canva menggunakan PowerPoint juga bisa. Daripada itu Bu, saat ini kan mereka itu kebanyakan masih menggunakan metode ceramah, jadi tanpa media apapun. Nah, supaya lebih menarik dan menyenangkan, biar anak-anak itu juga lebih semangat Bu belajarnya kalau menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Begitu Bu. Iya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran itu harusnya yang bervariasi dari metode, model ya Bu ya. Itu Ya, Bu. dikatakan bisa kondisi yang ideal ya Bu ya. Ya, Bu. Kalau di level itu kira-kira level 10. Nah, jadi sekarang nih di sekolah Ibu ini levelnya berapa kira-kira? Sekarang itu di sekolah saya itu masih di level 5 Bu, karena rekan-rekan di sekolah itu memang banyak juga guru-guru yang senior. Nah, sehingga kalau untuk meningkatkan ke level yang tinggi itu agak sulit Bu sepertinya. Jadi saat ini tuh masih di level 5 Bu, begitu. Iya, masih di level 5 ya Iya, Bu ya. Bu. Kondisi ini kira-kira bisa ditingkatkan agar ada perubahan yang bervariatif itu kira-kira level berapa nanti? Saat ini mungkin bisa ditingkatkan hanya sampai level 7 Bu, karena kalau mau ke level yang lebih tinggi agak sulit, mengingat karena tadi ya Bu, karena banyak guru-guru yang senior, jadi dari level 5 itu mungkin bisa diusahakan sampai ke level 7 Bu perubahannya Bu. Ya, level 7 ya. Iya Bu. Nah, lalu usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya juga masih bingung ya Bu, rencana atau tindakan apa nih yang mau saya lakukan. Tapi mungkin gini Bu, ada semacam kegiatan mentoring. Nah nanti atau juga bisa juga dengan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru. Jadi nanti face to face begitu Bu, secara bergantian. Ya, mentoring ya Bu atau Iya, Bu. pendampingan. Nah, selain itu ada tidak strategi yang Ibu terapkan dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Iya Bu, ada. Jadi selain kegiatan mentoring, mungkin dengan kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya itu untuk meningkatkan potensi guru dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media atau model-model pembelajaran yang bervariatif. Iya. Nah, jadi Ibu sudah merencanakan mentoring, pelatihan, dan Iya. workshop. Iya, Nah, Bu. dari ketiga rencana ini, kira-kira yang lebih mudah dan cepat terrealisasi yang mana? Menurut saya yang akan saya laksanakan dulu itu yang kegiatan mentoring Bu, karena kalau pelatihan atau workshop itu kita harus memiliki persiapan yang matang. Selain itu juga biaya ya Bu, nah, biayanya juga harus dipersiapkan. Kemudian juga selain itu harus mencari narasumber yang lebih kompeten. Nah jadi saat ini untuk kegiatan yang akan saya lakukan lebih dulu yaitu yang lebih mudah itu adalah kegiatan mentoring Bu. Nah, oke, mentoring. Kira-kira untuk kegiatan mentoring, Ibu butuh support atau dukungan bantuan siapa nih Bu? Ya Bu, yang jelas mungkin nanti izin dari kepala sekolah ya Bu. Kemudian saya juga alhamdulillah di sekolah saya itu ada rekan guru namanya Ibu Lani Rizka Diatri. Dia memang untuk dalam pelaksanaan pembelajaran itu dia memang lebih sering menggunakan Infocus dan media pembelajaran berhubungan dengan IT. Kemudian juga saya juga minta bantuan kepada Bapak Operator dan Bapak yang memang khusus petugas di ruang lab komputer, yaitu Bapak Zul sama Bapak Abed. Begitu Bu. Ya, berarti Ibu ingin melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaborasi Bu ya? Iya Bu, benar. Nah, kira-kira kapan nih direalisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya ya Bu. Jadi karena kita masih awal ajaran baru, jadi waktu yang tepat itu nanti akan saya laksanakan setelah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah. Begitu Bu. Oke Bu, sudah bagus sekali. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Iya Bu, alhamdulillah dari percakapan kita tadi saya mendapat gambaran bagaimana caranya terjadi perubahan di sekolah itu dengan cara kegiatan mentoring. Kemudian dengan dibantu juga dengan rekan guru, nanti dengan berkolaborasi, terutama pada guru-guru yang memiliki kemampuan IT, yaitu dalam bidang pemanfaatan pembelajaran. Ya, alhamdulillah ya Ibu sudah dapat gambaran nih bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, Bu. Oke, saya tunggu 1 bulan lagi kabarnya ya Bu. Ya, Bu. Nah, nanti saya udah gak sabar nih mau dengar cerita-cerita dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu nanti bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu Nevi sudah mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya juga mendapatkan
alternatif solusi penyelesaiannya. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Sampai jumpa lain waktu lagi ya Bu, 10 bulan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nevilia. Waalaikumsalam Bu. Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat nih Bu. Masya Allah. Ya, jadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Yulianti. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, jadi saya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Yulianti dengan alur Tirta Bu, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut itu bisa menimbulkan coach saya untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya lalu menemukan solusi-solusinya Bu. Iya, Masya Allah, benar ya. Nah, kemudian menurut saya sebagai observer, kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan sangat bagus sekali dari proses alurnya, juga sudah sesuai dengan proses coaching, sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Yulianti sehingga Ibu Yulianti bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke Bu, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja Ibu lakukan bersama Ibu Yulianti? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu lebih memahami lagi coaching dengan alur Tirta Bu. Jadi nanti saya dapat melakukan coaching dengan rekan saya itu dengan lebih baik lagi Bu. Iya, sudah sangat bagus sekali Bu ya. Kompetensi yang dikembangkan. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Oke, demikian Bu observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Adija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yulianti. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, aku baik. Kalau Ibu bagaimana Alhamdulillah kabarnya? Bu, baik juga. Ya. Oh ya Bu, hari ini Ibu mau melakukan tes coaching sama Bu Nevilia ya? Iya Bu. Nah sebelum itu ya Bu, sebelum melakukan proses coaching sama Ibu Nevilia, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Iya Bu. Oke Bu, nanti Ibu akan berperan sebagai coach dan Ibu Nevilia sebagai coaching. Dan di sini saya akan mengamati Ibu. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Nanti akan saya amati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, saya akan mendengarkan Ibu sekaligus mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Jangan sampai lupa, nanti Ibu Odijah harus sesuai dengan proses coaching ya Bu. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melaksanakan proses observasi, ada beberapa pertanyaan nih untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Odijah kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Iya. Jadi insya Allah saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya. Nah, pertanyaan kedua, di antara ketiga ini mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Mungkin dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif Bu, dan menggunakan atau menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, untuk pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan? Indikator dan tujuan
yang saya inginkan adalah saya ingin melihat apakah Koci sudah bisa apa belum mencari solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, dan juga Koci itu mempunyai rencana aksi untuk kedepannya, Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang diberikan, dan nanti lakukan coachingnya dengan sebaik mungkin ya Bu. Dan setelah itu, setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu. Silakan Ibu Khadijah melakukan proses coaching bersama Ibu Nevilia. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan? Indikator dan tujuan yang saya inginkan adalah saya ingin melihat apakah Koci sudah bisa apa belum mencari solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, dan juga Koci itu mempunyai rencana aksi untuk kedepannya, Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang diberikan, dan nanti lakukan coachingnya dengan sebaik mungkin ya Bu. Dan setelah itu, setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu. Silakan Ibu Khadijah melakukan proses coaching bersama Ibu Nevilia. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nevilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu Khadijah, apa kabar? Alhamdulillah Ibu Nevi, saya juga sehat walafiat. Nah, jadi dengar-dengar ini Ibu ingin ada yang diceritakan Ibu. Iya Bu, ini ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Iya, boleh Bu. Jadi kita punya waktu 15 menit sampai 20 menit Bu ya. Nah, sekarang apa nih yang ingin Ibu ceritakan? Tidak sabar nih. Iya, jadi gini Bu, saya mau cerita ini terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah nih Bu. Jadi pada saat penyampaian materi di sekolah itu caranya itu masih konvensional Bu, ceramah dan begitu terus Bu. Iya, jadi begitu Bu ya. Kalau saya perhatikan dan saya garis bawahi, jadi rekan-rekan di sekolah Ibu itu masih pembelajarannya kurang bervariatif Bu ya, seperti itu Bu ya. Iya betul Bu. Jadi media dan model pembelajarannya itu saja. Padahal kan sekarang teknologi sudah berkembang ya Bu ya. Seharusnya kita ikut perkembangan teknologi karena ada Quizizz, Canva dan sebagainya. Iya. Nah, jadi kira-kira dari percakapan kita pada hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Tentunya saya ingin ada perubahan di sekolah saya Bu, terutama pada saat penyampaian materinya. Itu guru-guru sekolah saya itu kalau bisa nih Bu, mereka berubah cara penyampaian materi. Iya. Jadi harapan Ibu itu adanya perubahan Bu ya. Nah, kira-kira perubahan seperti apa nih yang ingin Ibu harapkan dari rekan-rekan sekolah Ibu? Nah, jadi gini Bu, saya ingin adanya perubahan terutama dalam penyampaian metode dan media pembelajarannya. Saya pengen itu lebih bervariatif Bu. Lalu pas di kelas para guru itu menggunakan media pembelajaran, misalnya ada Quizizz, ada Canva, daripada mereka hanya ceramah-ceramah saja Bu. Jadi supaya lebih menarik, menyenangkan, dan anak-anak lebih semangat lagi dalam belajarnya. Iya Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, dari pembelajaran yang bervariasi, metode, modul pembelajaran, bisa dikatakan itu sudah ke level 10 Bu ya, sudah mendekati sempurna Bu. Nah, kira-kira di sekolah Ibu itu penerapannya sudah sampai level berapa Bu? Kalau sekarang ini baru di level 5 Bu menurut saya, karena di sekolah saya itu banyak yang senior Bu, gitu Bu. Iya, oke. Jadi masih di level 5 Bu ya. Dikondisikan sekarang ini, kira-kira kalau ingin ditingkatkan itu adanya perubahan pelajaran itu di yang lebih bervariatif itu di level berapa Bu? Kira-kira kalau ingin ditingkatkan? Saat ini mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu ya, karena mengingat tadi di sekolah saya itu banyak yang senior, jadi untuk sementara ini mungkin levelnya 7 dulu Bu. Ya, jadi baru di
dari level 5 ke level 7 Bu ya. Nah, untuk ke level 7 itu usaha apa nih yang ingin Ibu lakukan biar terciptanya pembelajaran yang bervariasi tersebut? Sebenarnya masih agak bingung ya Bu ya, rencana apa tindakan yang nanti akan saya perbuat di sekolah saya. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu. Nanti saya bersama dengan guru itu face to face dan mungkin bisa secara bergantian Bu. Oke, jadi mentoring Bu ya, atau pendampingan nih. Nah, selain itu ada tidak Bu strategi yang Ibu terapkan biar rekan-rekan guru itu merasa nyaman, merasa enak yang dari penyampaian Ibu? Selain mentoring, mungkin saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk membuat seperti pelatihan atau workshop. Lalu dari workshop itu nanti tujuannya untuk meningkatkan potensi guru dalam hal penyampaian materi Bu, melalui media-media yang lebih bervariatif lagi. Iya, jadi Ibu sudah merencanakan mentoring, terus adanya nanti pelatihan dan workshop. Nah, dari ketiga rencana itu, kira-kira Ibu yang lebih mudah atau cepat terrealisasi di sekolah Ibu yang mana Bu? Sepertinya mentoring ya Bu ya, karena kalau pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang. Lalu waktunya juga tidak sebentar, dana juga itu juga agak mahal Bu ya. Nah jadi selain itu ada juga kita harus cari narasumber Bu. Nah jadi saat ini yang lebih nyaman itu mentoring. Mentoring, oke. Mentoring Bu ya. Iya. Nah, kira-kira untuk kegiatan mentoring ini, Ibu butuh support atau dukungan itu dari guru. Kira-kira di sekolah Ibu ada tidak guru yang bisa membantu atau menyupport Ibu dalam kegiatan ini? Mungkin saat ini ada guru yang memang jago di IT-nya Bu ya, itu ada Pak Widianto. Karena kebetulan beliau memang eskom Bu. Kemudian ada operator sekolah mungkin yang bisa bantu saya. Lalu mungkin ada Ibu Ruri Atika Ayu, beliau memang sudah lebih aktif dalam penyampaian materi di kelas dengan beberapa media sebenarnya Bu. Iya, jadi sudah bagus sekali Bu ya. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan yang sudah ahli di dalam bidangnya Bu ya. Nah, kira-kira ini kapan Bu nih bisa terrealisasi kegiatan ini Bu? Insya Allah secepatnya Bu, karena ini kan tahun awal ajaran baru Bu, jadi mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mulai melaksanakannya, dan nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Bu. Iya, sudah ada rencana yang mantap Bu ya ke depannya. Oke, sudah bagus sekali Ibu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Ya, jadi alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran Bu bagaimana caranya untuk menjadikan perubahan di sekolah saya tuh Bu. Lalu nanti saya akan mengadakan mentoring dibantu dengan rekan-rekan guru saya yang memang memiliki keahlian di bidangnya, khususnya dalam bidang pemanfaatan pembelajaran Bu. Iya, alhamdulillah Bu ya. Jadi Ibu sudah bisa menemukan solusi dan gambaran dari permasalahan Ibu sendiri Bu ya. Semoga kedepannya Ibu lebih bisa lagi menerapkan pembelajaran yang menciptakan adanya perubahan di sekolah Ibu seperti yang diinginkan, pembelajaran yang bervariatif. Oke Ibu, saya tunggu 1 bulan ke depan kabar baiknya lagi Bu. Saya tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita-cerita dengan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu. Nah, jadi mungkin percakapan kita cukup sampai di sini dulu Bu ya. Dan semoga rencana-rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya. Mungkin sampai di sini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
Ibu Adija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yulianti. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan cross coaching dengan Ibu Nevilia. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Ibu, tadi dalam kegiatan coaching saya sudah melakukan coaching dengan adil kita Bu, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga adil tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan coaching itu sendiri. Ya Bu, pada kegiatan coaching Ibu tadi yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan sangat bagus sekali. Dan proses alurnya sesuai dengan alur cerita. Kemudian juga Ibu Khadijah juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nevilia, sehingga Ibu Nevilia bisa mencari atau merumuskan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang tadi Ibu laksanakan dengan Ibu Nevilia? Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya dapat melakukan coaching ke depannya itu dengan lebih baik lagi Bu. Oh, itu ya Bu ya. Nah, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observer kita hari ini, semoga bermanfaat. Baik, kita tutup saja ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching supervisi akademik kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.